Balik lagi di Grayscape. Minggu lalu gue udah sempet bikin media tanam. Ini gue bikin tiga media tanam yang beda-beda. Dan sekarang gue mau share hasilnya setelah 1 minggu. Di sini bisa kelihatan gak ada Monte Carlo atau Rotala yang mati. Ya sebenarnya sih kalau yang masalah layu-layu itu pasti ada ya. Monte Carlo-nya itu ada yang layu dan rotalanya juga pasti ada yang layu. Tapi setelah layu itu bakal numbuhin tunas-tunas baru nih. Ini media tanam yang pertama. Kalau teman-teman mau tahu bahannya apa aja, teman-teman bisa lihat di video gua sebelumnya ya. Kayak teman-teman lihat di sini udah tumbuh tunas-tunas baru yang ngegantiin daun-daun yang lama karena tadinya ini rotala air ya, daun air sekarang jadi tanaman darat nih. Setengah darat lah, masih terendam air soalnya. Dan Monte Carlo-nya di sini tumbuh dengan baik kalau menurut gua. Di sini udah banyak tunas-tunas baru yang tumbuh dan daun-daun lamanya juga masih bisa selamat. Ada beberapa yang kuning sih emang, tapi itu gua rasa cuma proses dari adaptasi ya. Yang jelas ini tanaman tumbuh subur semuanya. Tinggal nunggu waktu aja supaya ini jadi ngarpet ya. Ini media tanam yang kedua, di sini juga tumbuh bagus banget ini. Banyak banget tunas-tunas yang hijaunya terang banget di sini. Ada sih daun-daun yang gua nggak tahu ini jenis Monte Carlo juga atau emang daun lain gitu gua nggak tahu. Dan ini Monte Carlo yang langsung gua masukin dari cup, gua copot dan gua ambil sama tanah-tanahnya. Di sini juga bagus banget tumbuhnya, banyak banget daun-daun muda yang pada muncul ya. Nah ini nih daun besar ini gua nggak tahu ini Monte Carlo atau apa, tapi ya gua biarin aja deh. Siapa tahu nantinya gua bakal nemuin tuh daun yang kayak gitu tuh tanaman apa coba. Ya ada sedikit yang mati, tapi itu nggak masalah karena cuma proses dari adaptasi aja. Nantinya bakal berubah jadi daun-daun baru ya. Untuk rotalanya sendiri di sini juga pada tumbuh. Ini tumbuh seger ya. Jadi daun darat ini warnanya hijau-hijau kayak gini. Nah, ini masih pada seger semua setelah 1 minggu. Ini nandain kalau media tanamnya cocok ya. Media tanamnya sukses. Nah, kayak gini nih ada yang layu sedikit tapi tumbuh tunas baru. Dan di sini gue juga naro Visiden moss. Ya, untung-untungan aja lah sebenarnya sih. Supaya dapat nutrisi dan siapa tahu bakal cepat tumbuh ya di sini. Ya. Dan ini media tanam yang ketiga. Media tanam ketiga ini yang paling luar biasa kalau menurut gua ya. Yang paling bagus banget untuk pertumbuhan tanaman yang gua tanam kemarin. Tentunya Monte Carlo sama Rotala ya. Di sini banyak banget Rotalanya tumbuh-tumbuh tunas baru dan Monte Carlo-nya juga tumbuh subur banget ini. Lihat ini. Udah mulai tinggi ya. Udah mulai keluar dari air ini. Nah, ini nih, lihat bagus banget dan daunnya lumayan gede-gede karena intensitas cahayanya ini pas, nggak terlalu tinggi, makanya daun baru yang tumbuh itu ukurannya beda sama daun lama ya. Oke, ini yang paling bagus kalau menurut gua. Ini juga ada daun yang gede banget kayak gini nih. Ini juga gua masih masih sama ya, sama kayak media tanam yang sebelumnya ini gua nggak tahu daun apaan. Tapi ya gue diemin aja dulu. Nah ini nih rotala yang pada layu tapi pada numbuhin batang-batang baru. Di sini juga gue nanam Visiden moss supaya gue tahu nih Visiden bisa hidup nggak di kondisi yang kayak gini. Oke, ini tumbuh paling subur dari tiga media tanam yang gue bikin ya. Ini tumbuh banyak banget tunas-tunas baru dari batang yang udah layu. Jadi kalau teman-teman bikin media tanam terus nanam di situ tanamannya ada yang layu, itu bukan berarti gagal ya. Tapi teman-teman bisa tungguin dulu beberapa hari. Kalau emang mati semua, itu baru bisa dibilang gagal. Tapi kalau kalau kayak gini nih, media tanamnya ada yang layu tapi numbuhin tunas baru, itu bukan gagal, itu cuma proses adaptasi. Jadi jangan ngambil kesimpulan terlalu cepat ya, karena tanaman juga butuh waktu buat menyesuaikan diri dan tumbuh tentunya. Untuk perawatannya sendiri, di sini gua nggak kenain cahaya matahari langsung, tapi dalam jam-jam tertentu itu bakal kena cahaya langsung dan untuk ngatasinnya biar daun yang di atas air yang nggak layu, ini gua tutup pakai tutup yang warna putih kayak gini ya, sedikit transparan. Ini tutup box donat ya. Ini kalau kena cahaya langsung gua tutupin kayak gini. Ya paling cuma 1 sampai 2 jam aja sih kalau di sini.
Untuk alternatif, teman-teman bisa pakai plastik yang warnanya putih, yang mirip kayak tutup box donat ini, atau teman-teman bisa pakai jaring paranet ya, yang sekitar 70-80% lah. Itu berguna banget kalau emang nggak ada lahan yang teduh di rumah teman-teman. Dan untuk penyiraman sendiri, gua kasih penyiraman 2 sampai 4 kali sehari di sini karena cuacanya nggak terlalu panas, jadinya nggak terlalu sering disiram juga nggak masalah. Tapi kalau teman-teman tinggal di daerah yang panas atau yang mataharinya terik banget, teman-teman bisa nyiram 8 sampai 10 kali sehari supaya ngejaga daunnya tuh nggak layu. Yang penting daunnya rada basah aja deh. Nah, untuk penyemprotannya sendiri, gua nggak pakai tekanan yang terlalu tinggi ya. Gua cuma nyemprot sedikit-sedikit aja sih sebenarnya setiap harinya. Nah, ada satu lagi nih, karena udah seminggu, udah waktunya dikasih pupuk ya. Di sini gua pakai Gandasil D. Ini pupuk untuk daun, teman-teman bisa beli di toko tanaman atau di online juga banyak yang jual. Harganya sekitar 10 sampai 15 ribu lah. Beda-beda sih tiap daerah. Oke, gue bakal kasih pupuk cair untuk tanaman gue ini karena udah lewat seminggu ya. Sekarang ini ada 500 mili air yang bakal gue campur sama Gandasil D yang tadi gue kasih tahu. Oke, untuk rasio pemupukannya sendiri gue nggak akan pakai terlalu banyak karena kalau kelebihan nutrisi juga bakal repot nantinya. Di sini gue pakai setengah sendok makan Gandasil D yang gue campur sama 500 mili air ya, atau setengah liter. Nah, ini cuma segini aja. Tambahin dikit deh, tambahin dikit. Oke, segini. Gua nggak mau intensitasnya terlalu tinggi karena yang gua tahu nih ya, sepengetahuan gua kalau media tanamnya ngandung terlalu banyak nutrisi sampai tanaman itu nggak bisa nyerap nutrisi yang berlebihannya, nanti bakal tumbuh lumut tuh yang warnanya hijau itu yang nutupin bagian atas air. Nanti bakal repot. Tanaman yang di bawah airnya itu nggak bakal kena sinar matahari. Jadi buat ngejaga biar lumut nggak tumbuh, gua kasih nutrisi itu seminggu sekali dengan takaran yang gua sebutin tadi. Nah, ini gua masukin aja ke dalam botol semprotan. Ya, gua ngasihnya cuma disemprot-semprot aja kayak penyiraman ya. Gua saranin kalau untuk ngasih pupuknya itu di pagi hari sekitar sebelum jam 9 lah karena jam 9 itu cahayanya udah mulai tinggi dan tanaman udah mulai fotosintesis ya. Nah, ini udah gue masukin ke dalam botol. Oke, gue tutup dulu. Ya, untuk penyiramannya sama. Gue semprotin kayak pas nyiram air biasa ya. Saran dari gua buat teman-teman yang mau memperbanyak tanaman airnya, entah itu tanaman karpet, stem plant, atau tanaman rhizome, ataupun moss, kenalin dulu cara tanamannya tumbuh, kenalin dulu kebutuhan nutrisinya, dan kenalin dulu lingkungan sekitar teman-teman. Karena setiap daerah itu punya suhu yang beda-beda ya, nggak selalu sama. Kayak gua di Bogor, misalnya suhu di sini sekitar 32 derajat, entah di daerah perkotaan itu pastinya bakal lebih panas, jadinya butuh perawatan yang lebih. Untuk perbedaannya sih mungkin intensitas nyiramnya aja sama mungkin harus ditutup kali ya kalau daerahnya terlalu panas buat ngejaga tanamannya tetap selalu seger. Jadi gue saranin lebih pahamin dulu tanamannya, pahamin dulu media tanamnya, baru perbanyak biar teman-teman gak rugi juga ya. Kan sayang juga kalau udah bikin media tanam, udah modal banyak, udah beli tanamannya juga, nantinya tanamannya cuma bakal mati doang. Gue bakal ngupload lagi setelah 1 atau 2 bulan ya, sampai Monte Carlo-nya bener-bener ngarpet, baru gue kasih lihat progresnya ke teman-teman. Sekarang gue bakal tungguin dulu yang jelas. 3 media tanam ini berhasil semua, nggak ada yang gagal satupun ya. Tadinya gue sempat takut sih sebenarnya, takutnya ada yang gagal gitu, tapi ternyata tanaman tumbuh subur semua di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar gue lebih semangat bikin videonya. Salam scaper, makasih.